Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah rumah makan legendaris bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang ludes terbakar hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar. Ya, awas meleduk, awas meleduk. Motor, motor. Awas meleduk, meleduk ya. Gasnya ya. Ya, awas ya. Ya, awas ya. Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika suara sudah mulai riuh, saya mengajak semua staf saya untuk turun dan kami mengerahkan PPSU untuk menyemprotkan 4 buah APAR sebagai pengamanan pertama, lalu disambung dengan 1 water cannon dari Polri dan 6 mobil pemadam kebakaran. Korbannya ada 2 orang yang terkena luka bakar dan sempat ada 3 kali ledakan di lokasi. Nah itu dugaan sementara pemicunya apa? Kelalaian manusia ya, karena terjadinya saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang ngerokok, mungkin yang parkir segala macam. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pikap yang melintas pada Rabu siang. Proses evakuasi supir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam Pak. Izin Pak. Pikap bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pikap sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pikap yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Terjebak di tengah perlintasan palang pintu kereta api, sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Kondisi tersebut sempat membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe, baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan, serta lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam.
Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe baik dari arah Semarang Demak dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk tertabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam. Kereta api Harina relasi Bandung, Semarang, Tawang, Surabaya tertempar oleh truk. Akibat kejadian tersebut, lokomotif dan kereta pembangkit dari KA Harina mengalami kerusakan dan harus diganti. Rangkaian sudah ditarik ke stasiun Semarang Tawang untuk dilakukan penggantian lokomotif dan kereta api atau kereta pembangkit. Kami dari KAI Daup 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atau penumpang kereta api Harina. Akibat kejadian ini, kereta api Harina mengalami keterlambatan yang cukup tinggi. Sementara pihak PT KAI Daup 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini Barreskrim Polri mengungkap 38.000 kasus narkoba. Total ada 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ribu tersangka ini juga melibatkan warga negara asing. Total ada 157 warga negara asing yang telah ditetapkan tersangka kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Polisi juga mengungkap ada 150 anak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, ratusan ton barang bukti narkoba juga disita oleh polisi sejak Januari 2025. Tak hanya itu, polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Dan saat ini jumlah yang berhasil disita mencapai 221 miliar rupiah. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI, jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Nah, WNI tadi itu juga kita golongkan lagi. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Ya, setelah heboh beberapa waktu lalu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga yang menegur siswa merokok di lingkungan sekolah kini viral di media sosial di lokasi yang sama. Tepatnya di belakang gedung SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, terdapat tambang pasir di tengah perkebunan rakyat yang keberadaannya dikeluhkan oleh warga. Inilah area tambang pasir yang sangat luas di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kini jadi perbincangan. Pasalnya, aktivitas pertambangan berlangsung masif dan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan yang sangat dekat dengan lembaga pendidikan serta mengenai dampak lingkungannya juga dipertanyakan publik, termasuk pengendara yang mengeluhkan debu dari aktivitas tambang. Selain itu, jalan juga jadi rusak karena truk tambang pasir kerap berlalu lalang. Harapannya kan memang kemarin sempat viral ya beberapa hari yang lalu. Ini juga sudah menjadi atensi provinsi, kabupaten, dan saya harap ini bisa ditindak tegas. Warga berharap pemerintah daerah dapat menindak tegas aktivitas pertambangan pasir, apalagi yang statusnya ilegal. Serta jangan sampai pengusaha hanya cari keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan kepada warga sekitar dan pengendara sepeda motor.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Keberadaan tambang pasir sebelumnya tidak sengaja ditemukan warganet yang iseng melihat Google Earth saat mencari lokasi sekolah yang bikin heboh karena kasus penamparan siswa merokok. Temuan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berawal dari keisengan seorang pengguna media sosial. Saat mencari lokasi sekolah di Google Earth, pengguna media sosial tersebut justru tidak sengaja melihat adanya area tambang pasir berskala besar. Video penemuan tambang pasir berskala besar akhirnya viral di media sosial dan langsung menuai perhatian publik karena lokasinya yang tidak jauh dari lingkungan sekolah. Keberadaan tambang ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Sebelum penemuan tambang pasir, SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten sempat viral dan menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa karena ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyebut akan melakukan sidak ke lokasi tambang pasir yang berada di belakang SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Sidak dilakukan untuk melihat status tambang, apakah legal atau ilegal. Ternyata ada tambang, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal, terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi, kan kalau ada tambang ada polusi, kita lihat nih. Adu data dan pernyataan terjadi antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Keduanya berdebat soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Saling adu pendapat dan data antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menkyu Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menyebut langsung Pemprov Jawa Barat. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberi klarifikasi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat soal dana daerah Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar dalam bentuk giro dan deposito. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh ya, Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun di RKUD. Artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar?
Tidak ada Pak? Tidak Semua ada. di Bank Jabar? Semua di Bank Jabar, Siap. ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025 ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun rupiah. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan Deddy untuk mengecek data uang Pemprov Jawa Barat yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Kepada Kemendagri itu lapor, sifatnya apa sih Kang, laporan? Bukan laporan, saya ngecek data. Kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap kan gitu loh. 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di bank. Pramono menekankan uang ini akan digunakan pada akhir tahun. Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Menkeu RI Purbaya mengungkap bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan.
Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, media sosial tengah viral dengan ajakan memberi akses jalan bagi iring-iringan mobil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI 19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa viral setelah Menkeu menghadiri acara penyerahan uang sitaan negara di Gedung Kejaksaan Agung pada Senin kemarin. Ajakan ini ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial. Netizen mengajak iring-iringan mobil yang mengawal Menteri Keuangan Purbaya harus diberikan jalan. Karena menurut netizen, Purbaya sedang memperbaiki perekonomian Indonesia, sehingga jalannya harus dipermudah. Informasi lainnya, pemirsa, Indonesia bakal punya mobil buatan sendiri. Ya, Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan dalam 3 tahun mendatang. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Menteri Keuangan Purbaya memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh.
Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus Maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain mobil Jeep Maung, Indonesia sebelumnya sempat berencana membuat mobil sendiri. Salah satunya mobil SMK yang sempat digadang-gadang akan jadi mobil nasional saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mobil buatan Indonesia yang saat ini digunakan oleh pejabat negara adalah mobil Maung keluaran Pindad. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal, guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tak hanya itu, Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelum mobil Maung, mobil SMK sempat mengemuka menjadi mobil nasional. Mobil yang awalnya sebagai proyek pembelajaran siswa SMK di Solo, Jawa Tengah ini sempat didorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai mobil nasional. Bahkan pada 2019, pabrik mobil SMK pun diresmikan di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini SMK fokus pada kendaraan niaga yang digunakan UMKM di penjuru negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjebak di tengah perlintasan palang pintu kereta api, sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Kondisi tersebut sempat membuat antrian panjang di ruas jalan Kaligawe, baik dari arah Semarang Demak dan sebaliknya. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan, serta lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe baik dari arah Semarang Demak dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk tertabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam. Kereta api Harina relasi Bandung, Semarang, Tawang, Surabaya tertempar oleh truk. Akibat kejadian tersebut, lokomotif dan kereta pembangkit dari KA Harina mengalami kerusakan dan harus diganti. Rangkaian sudah ditarik ke stasiun Semarang Tawang untuk dilakukan penggantian lokomotif dan kereta api atau kereta pembangkit. Kami dari KAI Daup 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atau penumpang kereta api Harina. Akibat kejadian ini, kereta api Harina mengalami keterlambatan yang cukup tinggi. Sementara pihak PT KAI Daup 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pihak saling lempar kewajiban membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan tetap enggan membayar utang PT KCIC pakai APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah dan pihak Tiongkok sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat. Pasca beroperasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah.
Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Kobo ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan hutang kereta cepat WUS. Luhut menyampaikan jika pemerintah dan pihak Tiongkok telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Lebih lanjut, Luhut mengaku nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kepres untuk menentukan skema pelunasan utang kereta cepat WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, menyoroti transaksi jumbo yang membebani APBN dalam proyek kereta cepat WUS. Sementara menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, keberadaan kereta cepat WUS menjadi kebanggaan dan identitas bagi negara. Dan berikut cuplikannya dalam program Rakyat Bersuara. Transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta, ini soal substansinya ya. Semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan itu bicara membebani. WUS kan beda lagi, Bet. Bicara WUS sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat, yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh artinya bisa turun Bung Semar. Ya bisa saja. Kalau bisa negosiasi bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya buat China nggak seberapa kalau menurut kita. China. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya, hei kalian dari mana? Indonesia misalnya. Dibebankan kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya. Kami dari Myanmar tidak punya. Malaysia tidak punya. Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Sementara itu, ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yakin ada indikasi korupsi di proyek kereta cepat WUS. Ia mendorong KPK untuk menyelidiki indikasi tersebut. Dan berikut cuplikannya dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Anda sudah berdiri di depan sini, Anda melihat angka-angkanya, Anda melihat perubahan-perubahan
angkanya yang begitu luar biasa, bahkan bukan hanya pokoknya nilai proyeknya tapi juga utang bunganya, bunga utangnya yang naik luar biasa. Menurut Anda adakah indikasi korupsi di sana? Sebenarnya saya tadi tuh nggak ingin berbicara, saya ingin langsung menyidik misalnya. Karena melihat data-data yang begitu Anda langsung jelas. ingin menyidik. Iya. Maksudnya Anda sudah gemes bahwa ini ada indikasi korupsi. Betul sekali. Anda yakin dengan apa yang jawaban Anda? Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi. Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kasus korupsi, hanya ada 3 hal ya pelakunya. Pertama adalah intellectual debtor, ya, orang yang memerintahkan, orang yang punya kewenangan. Kemudian yang kedua adalah koordinator, ya, dia yang kemudian menjadi jembatan antara intellectual debtor dengan orang yang terakhir itu eksekutor. Sekarang permasalahan dari WUS ini saya lihat lagi coba untuk dicari solusi supaya tidak ada permasalahan. Tetapi kan sudah terbongkar dari awal, ada misalnya pemilihan Cina gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Bang lupa lagi aku. Bang Ubed ya, bahwa mengapa memilih Cina karena ada jaminan, nggak ada jaminan dan sebagainya. Saya pikir harusnya nggak sesederhana itu. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait polemik utang proyek kereta cepat Wush. Menurutnya saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian hutang. Polemik utang proyek kereta cepat atau Wush masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat Wush. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung Wush yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. AHY juga meminta utang kereta cepat Wush ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional. Proyek ambisius ini diresmikan oleh Joko Widodo pada tahun 2023. Bulan Oktober 2025 ini menjadi tahun kedua operasional kereta cepat Jakarta Bandung Wush. Kereta cepat pertama di Indonesia mampu menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya 30 menit saja. Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak tahun 2015 dengan pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Proyek ambisius era Joko Widodo ini masuk dalam proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
Pada 2 Oktober 2023, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan proyek ini di Stasiun Halim, Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh pinjaman China Development Bank 75% dan modal pemegang saham, termasuk konsorsium BUMN. Dalam perjalanannya, hingga tahun 2025, kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata memiliki beban utang mencapai 116 triliun rupiah. Utang ini membuat PT KCIC ketar-ketir mencari solusi. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ogah membayar utang dengan uang APBN. Hal itu membuat BPI Danantara putar otak mencari skema lain untuk meringankan beban utang yang ada pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika proyek ini terus berjalan, diprediksi beban utangnya akan semakin membengkak. Sementara pemerintah harus segera mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan dari utang tersebut, termasuk mengusut dugaan markup dan pelanggaran hukum yang ada pada proyek ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Gaza terus berjuang bertahan hidup di tengah keprihatinan. Salah satu universitas ternama di Gaza, Universitas Al-Aqsa, bakal dijadikan tempat pengungsian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Universitas Al-Aqsa yang dulunya menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di Palestina kini berubah fungsi menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza yang kehilangan tempat tinggalnya. Halaman kampus kini dipenuhi deretan ratusan tenda-tenda sederhana. Setiap sudut kampus tersebut kini menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga yang rumahnya luluh lantak oleh gempuran Israel. Pemandangan serupa juga terlihat di atas reruntuhan sekolah IBN Al-Haytham Kota Gaza. Puluhan warga Palestina yang mengungsi terlihat tinggal dalam kondisi menyedihkan di tenda-tenda yang didirikan di atas reruntuhan bekas sekolah tersebut. Mereka pun mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup, terutama stok makanan dan air minum. كيف حالك؟ ماشي. ايش بتعمل هلا انت؟ هناك عشان الناي نخبز عليه عشان تترسرق. فيش حطب نجيب حطب غير الحطب. Pemandangan memilukan seorang anak Gaza mengais tumpukan sampah. Ia mencari plastik sebagai bahan untuk menyalakan oven agar bisa memasak. Hal ini menunjukkan potret warga Gaza yang terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang kian memprihatinkan. Para pengungsi hidup di tengah keprihatinan. Mereka mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup, terutama makanan dan air minum. Tim Pertahanan Sipil Gaza terus melakukan operasi pencarian terhadap jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di reruntuhan. Ratusan jenazah yang telah ditemukan kini tengah dilakukan proses identifikasi. Tim Pertahanan Sipil Gaza menemukan sejumlah kerangka jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di bawah puing bangunan akibat serangan Israel. Total lebih dari 280 jenazah warga Palestina telah ditemukan. Namun angka tersebut diyakini baru sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya. Diduga sekitar 10.000 korban masih tertimbun di reruntuhan. Tim Pertahanan Sipil bekerja siang dan malam dalam keterbatasan, termasuk minimnya peralatan berat dan teknologi penyelamatan yang memadai. Setiap hari, tim menerima puluhan permohonan dari keluarga Palestina yang berharap bisa menemukan jasad kerabat mereka. Puluhan ribu jenazah korban serangan Israel masih terjebak di bawah runtuhan. Kru Pertahanan Sipil berupaya mengevakuasi dengan alat seadanya. Sedikitnya 10.000 korban tewas masih terjebak di bawah reruntuhan di kota Gaza, Palestina. Kru Pertahanan Sipil berupaya membersihkan puing-puing menggunakan peralatan sederhana. Mereka mengaku mengalami kesulitan saat harus mengevakuasi jenazah dari puing-puing karena keterbatasan peralatan.
Anggota kru mendesak percepatan penyediaan peralatan yang diperlukan akibat banyaknya warga sipil yang meminta bantuan melalui saluran darurat. Direktorat Pertahanan Sipil Palestina menyatakan bahwa timnya menemukan 103 jenazah martir dari wilayah yang dikosongkan oleh pasukan pendudukan Israel setelah gencatan senjata yang diumumkan Jumat lalu. Israel telah berulang kali menyatakan bahwa operasi militernya tidak menargetkan warga sipil dan telah menghantam lokasi serta infrastruktur Hamas. Ya, meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Sedikitnya 97 warga tewas akibat serangan Israel di masa gencatan senjata total. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir pada hari Minggu. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 terluka. Kantor media Gaza melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dilakukan Israel setelah gencatan senjata total berlaku. Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya di kota Rafah Selatan. Namun Hamas membantah tuduhan tersebut. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Menurutnya Zionis telah menjatuhkan 153 ton bom di jalur Gaza pada hari Minggu. Ya, meski Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memerintahkan Hamas menghormati gencatan senjata. Trump bahkan mengancam akan membasmi Hamas jika melanggar gencatan senjata. What steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. Ya, meski gencatan senjata total telah disepakati, bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza terus dihalangi. Tidak hanya membatasi akses bantuan, warga Israel memblokir jalan yang dilalui truk bantuan kemanusiaan dengan membawa bayi mereka. Warga Israel terlihat memblokir jalan yang dilalui truk bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza dengan membawa bayi mereka ke lokasi blokade dan meletakkannya di depan truk. Aksi bertujuan menghalangi distribusi makanan dan susu formula bayi yang dikirimkan untuk warga sipil di Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik berkepanjangan. Sebelumnya Israel juga menunda pembukaan titik penyeberangan bantuan utama ke Gaza pada hari Minggu sebelum akhirnya dibuka pada Senin pagi. Selain menyebabkan krisis kelaparan, blokade membuat harga pangan dan kebutuhan dasar meningkat tajam karena suplai yang terbatas. Blokade dan pembatasan akses bantuan ke Gaza merupakan pelanggaran gencatan senjata total antara Israel dengan Hamas yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025 lalu. Ya, bagi isapan jempol semata, kedamaian yang dimiliki warga Gaza semu. Di tengah gencatan senjata, pasukan Zionis terus melancarkan serangan hingga menewaskan puluhan warga Gaza. Sejumlah kerabat berkumpul di Rumah Sakit Al-Auda di Gaza Utara untuk meratapi jasad anggota keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara terbaru Israel di Gaza Utara akhir pekan kemarin. Kerabat melaksanakan sholat jenazah dan mengantar jenazah anggota keluarga mereka untuk dimakamkan. Warga Gaza tak menyangka serangan Israel masih berlanjut setelah sebelumnya ada kesepakatan gencatan senjata.
نازحين من غزة. بشكل مفاجئ تم استهداف خيامنا، وفي ظل الاستهداف هذا استشهدت أختي وزوجها وأطفالهم وأمه وأخوه وخالته، وتصابت مرت أخويا، وتصابت أمي إصابة بالغة، أولاد أخوي تصابوا. يعني كل هذا صار بشكل مفاجئ. كانت وقت الحرب، كانت الفرصة وقتنا. Menurut media setempat, 47 orang tewas dalam serangan itu, dengan 24 jenazah diantaranya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya 11 orang tewas saat serangan Israel menghantam sebuah kendaraan berisi pengungsi Gaza di Al-Zaitun Timur. Diberitakan para korban sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Hingga berita ini disiarkan, pihak pasukan tentara Israel belum mengomentari insiden ini. Menurut pihak pertahanan Israel, tentara Israel mulai menandai garis kuning di lebih 50% jalur Gaza. Penanda khusus yang diberikan ditujukan untuk kesinambungan tentara Israel mendefinisikan garis pemisah keamanan. يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل، ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Israel mengklaim bahwa jika ada pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Adanya pembatas ini membuat gencatan senjata Israel Hamas bagaikan isapan jempol semata. Masyarakat Gaza masih diteror ketidakpastian dari sebuah kata merdeka. Seorang bocah asal Bandung mendunia karena mampu menirukan suara trompet hanya dengan mulutnya. Ya, rekaman video aksi bocah itu bahkan telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia dan ditonton oleh jutaan viewers di seluruh dunia. Ada suara trompet nih guys, cek sound, cek sound. Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet hanya dengan menggunakan mulutnya. Karena uniknya aksi Rahmat Fauzan ini, video dengan judul Trompet Ozan mendunia lantaran diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia, seperti Manchester United, selain itu Liverpool hingga Juventus. Akun resmi official Atletico Madrid pun ikut membagikan video bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen di lapangan hijau. Bakat unik yang dimiliki Rahmat Fauzan diketahui gurunya di Pondok Pesantren Al-Basyariah, Kota Bandung. Aksi unik dari siswa kelas 4 sekolah dasar ini diabadikan oleh gurunya dan kemudian diunggah ke media sosial, dan unggahan tersebut mendapat reaksi positif warganet dan telah ditonton jutaan viewers. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, Pak Deden kemarin kedengeran, jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Tak hanya pandai menirukan suara trompet, suara Rahmat Fauzan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah diraihnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Meski kini menjadi sorotan karena keunikannya, Rahmat Fauzan tetap menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu tak ditinggalkan. Rahmat Fauzan tetap semangat belajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, mantan pelatih
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kembali jadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinteyong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Sinteyong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Sinteyong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinteyong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar Timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini, PSSI mempertimbangkan nama Sinteyong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih Timnas Indonesia. Jika Sinteyong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun, sekaligus mengembalikan identitas permainan Timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ya, meski begitu, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Ya, usai pos pelatih Timnas Indonesia lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya salah satu nama yang muncul adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama de Boer. Usai pos pelatih Timnas Indonesia lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya, salah satu nama yang muncul adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama mantan pelatih Timnas Belanda itu. Unggahan Tahamata tentunya membuat publik sepak bola Indonesia berspekulasi. Bahkan ada pula yang menyebut ini sebagai sinyal untuk Timnas Indonesia. Frank de Boer sendiri pernah menjadi pelatih Timnas Belanda pada 20 September 2020 sampai 29 Juni 2021. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu menjalani 15 laga bersama De Oranje dan mencatat 8 kemenangan, 4 kali imbang, serta 3 kali kalah. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Kunjungan kenegaraan dilakukan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta.
kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan, dan ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Tapi kerjasama di forum G20 juga. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan, serta lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas Jalan Kaligawe baik dari arah Semarang Demak dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk tertabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam. Kereta api Harina relasi Bandung, Semarang, Tawang, Surabaya tertempar oleh truk. Akibat kejadian tersebut, lokomotif dan kereta pembangkit dari KA Harina mengalami kerusakan dan harus diganti. Rangkaian sudah ditarik ke stasiun Semarang Tawang untuk dilakukan penggantian lokomotif dan kereta api atau kereta pembangkit. Kami dari KAI Daup 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atau penumpang kereta api Harina. Akibat kejadian ini, kereta api Harina mengalami keterlambatan yang cukup tinggi. Sementara pihak PT KAI Daup 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Warga Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa menolak pembangunan kantor kelurahan. Unjuk rasa berujung ricuh lantaran petugas memasang patok di lahan milik Pemprov tersebut. Ratusan orang warga Jatimulya berunjuk rasa di lokasi tanah fasilitas umum yang berada di perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan terjadi antara warga dan petugas. Warga menolak pembangunan kantor kelurahan yang rencananya dibangun di atas tanah tersebut. Akibatnya 1 unit mobil rusak akibat bentrokan yang terjadi. Beruntung, kericuhan bisa diredam setelah polisi datang ke lokasi. Diduga ada oknum yang ingin menguasai tanah tersebut untuk dijadikan lahan bisnis. Cuman Anda warga aja mungkin mereka ingin menguasai lahan pasos-pasum ini. Tadi nih ada yang disewain hampir 250 juta tuh, dan pengurus masjid juga ngaku itu 250 juta, tapi kan dananya itu kemana? Termasuk warung-warung juga. Tadinya juga kita nggak mau ribut-ribut. Kita saya pengen tolong ya nanti kita tata ulang, misalnya pecel lele mau di mana yang tadi disewain oleh masjid tuh, kita tata.
Nantinya pihak Kecamatan Tambun Selatan akan melakukan penataan di lahan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah mobil di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting kelistrikan pada bagian mesin. Sebuah mobil di jalan arah menuju Kecamatan Dusun Utara atau Pendang, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah terbakar. Video amatir warga merekam detik-detik saat mobil double kabin bak terbuka berwarna putih itu terbakar dan mengeluarkan suara ledakan. Awas, kurangi sedikit ya. Dari muka. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Barito Selatan mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut keterangan pemilik mobil, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting kelistrikan pada mesin mobil sehingga menimbulkan ledakan. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Setelah sampai di TKP, kita melakukan proses pemadaman sekaligus pendinginan. Setelah selesai, kita menerima keterangan dari supir bahwa terjadinya korsleting pada mesin sehingga tadi sempat menimbulkan ledakan. Tetapi untung tidak menimbulkan korban jiwa karena supir cepat menyelamatkan diri. Usai dipadamkan, bangkai mobil masih berada di lokasi dan selanjutnya ditangani oleh pemiliknya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pikap yang melintas Rabu siang. Proses evakuasi sopir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak, ini sementara korbannya masih di dalam Pak, izin Pak. Pikap bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pikap sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pikap yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pengemudi mobil. Penembakan dipicu penyerobotan antrean saat pengisian BBM. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. Dua supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan 3 pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap 2 supir angkot. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah rumah makan legendaris bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Rabu siang ludes terbakar hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Gelora membuat panik para pegawai dan sempat mengganggu pelayanan masyarakat. Awas meleduk! Awas meleduk! Motor! Motor! Awas meleduk! Meleduk gas! Gasnya ya! Ya awas ya! Ya! Awas ya! Kepanikan terjadi saat kepulan asap terlihat dari rumah makan bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Api berkobar dari sebuah ruang tempat penyimpanan gas LPG. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat para pengunjung rumah makan panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg yang tengah diganti oleh karyawan rumah makan. Akibat kebakaran ini, 2 orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika suara sudah mulai riuh, saya mengajak semua staf saya untuk turun dan kami mengarahkan PPSU untuk menyemprotkan 4 buah APAR sebagai pengamanan pertama, lalu disambung dengan 1 water cannon dari Polri dan 6 mobil pemadam kebakaran. Korbannya ada 2 orang yang terkena luka bakar dan sempat ada 3 kali ledakan di lokasi. Nah itu dugaan sementara pemicunya apa? Kelalaian manusia ya, karena terjadi saat pergantian gas. Mungkin ya ketika dia masangnya nggak pas, di depannya ada yang rokok, mungkin yang parkir segala macam. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Guna kepentingan penyelidikan, 2 tabung gas LPG 12 kg diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. TNI menemukan ladang ganja di Dusun Ngutok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam operasi ini sebanyak 740 pohon ganja diamankan petugas. Patroli gabungan TNI menemukan ladang ganja di hutan Dusun Ngutok, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Di lokasi ini petugas menemukan barang bukti sebanyak 740 pohon ganja yang tumbuh subur di area hutan terpencil. Setelah melakukan pendataan, seluruh tanaman ganja dicabut dan disita untuk dijadikan barang bukti. Barang bukti ini kemudian diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, hingga kini Bareskrim Polri mengungkap 38.000 kasus narkoba. Total ada 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ribu tersangka ini juga melibatkan warga negara asing. Total ada 157 warga negara asing yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba sepanjang tahun 2025 ini. Polisi juga mengungkap ada 150 anak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, ratusan ton barang bukti narkoba juga disita oleh polisi sejak Januari 2025. Tak hanya itu, polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Dan saat ini jumlah yang berhasil disita mencapai 221 miliar rupiah. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Nah, WNI tadi itu juga kita golongkan lagi. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak.
tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Setelah heboh beberapa waktu lalu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga yang menegur siswa merokok di lingkungan sekolah, kini viral di media sosial di lokasi yang sama, tepatnya di belakang gedung SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, terdapat tambang pasir di tengah perkebunan rakyat yang keberadaannya dikeluhkan warga. Inilah area tambang pasir yang sangat luas di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kini jadi perbincangan. Pasalnya, aktivitas pertambangan berlangsung masif dan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan yang sangat dekat dengan lembaga pendidikan serta mengenai dampak lingkungannya juga dipertanyakan publik, termasuk pengendara yang mengeluhkan debu dari aktivitas tambang. Selain itu, jalan juga jadi rusak karena truk tambang pasir kerap berlalu lalang. Harapannya kan memang kemarin sempat viral ya beberapa hari yang lalu, ini juga sudah menjadi atensi provinsi, kabupaten, dan saya harap ini bisa ditindak tegas. Warga berharap pemerintah daerah dapat menindak tegas aktivitas pertambangan pasir, apalagi yang statusnya ilegal. Serta jangan sampai pengusaha hanya cari keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan kepada warga sekitar dan pengendara sepeda motor. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Keberadaan tambang pasir sebelumnya tidak sengaja ditemukan warganet yang iseng melihat Google Earth saat mencari lokasi sekolah yang bikin heboh karena kasus penamparan siswa merokok. Temuan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berawal dari keisengan seorang pengguna media sosial. Saat mencari lokasi sekolah di Google Earth, pengguna media sosial tersebut justru tidak sengaja melihat adanya area tambang pasir berskala besar. Video penemuan tambang pasir berskala besar akhirnya viral di media sosial dan langsung menuai perhatian publik karena lokasinya yang tidak jauh dari lingkungan sekolah. Keberadaan tambang ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Sebelum penemuan tambang pasir, SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten sempat viral dan menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa karena ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali jadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Shin Tae-yong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Shin Tae-yong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar Timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini, PSSI mempertimbangkan nama Shin Tae-yong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih Timnas Indonesia. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun.
sekaligus mengembalikan identitas permainan timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apakah Sinteyong akan berlabuh kembali ke timnas Indonesia? Untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Selamat sore Pak Jendra. Baik, Bung Wesley, seberapa besar nih menurut Anda peluang Sinteyong bisa kembali melatih timnas Indonesia? Ini kayak tebak-tebak buah manggis kita ya, karena kebijakan yang mengejutkan itu kan terjadi beberapa kali. Ketika Sinteyong diputus hubungan kerjanya dipecat, apakah itu sudah melalui proses, sudah melibatkan exco atau tidak? Lalu kemudian pergantian kepada PT Freeport, apakah sudah melalui pertimbangan para exco atau tidak? Apakah sudah ada pertimbangan teknis atau tidak? Tiba-tiba kita dapat PT Freeport, lalu tiba-tiba tanpa ada preskon, tanpa ada jumpa pers, tanpa pemberitahuan, PT Freeport dan timnya dilepas. Jadi ini penuh dengan kejutan. Bukan tidak mungkin Sinteyong akan kembali direkrut, tapi saya yakin ini kan belajar dari pengalaman goyang-goyang isu-isu itu kadang-kadang ada skenario juga Mbak Diandra. Coba lihat berapa kali asisten Sinteyong bercerita banyak di berbagai platform, di sosial media maupun di media, bahwa cerita tentang SBY, cerita tentang masa lalu, apakah itu semua pertanda? Lalu kemudian desakan netizen, apakah itu bisa membuat Pak Erik dan Esko, ya semoga kali ini Esko juga terlibat ya, Esko PSSI tidak hanya ketum yang mengambil keputusan, bisa mengambil dan melihat positifnya kalau bawa kembali Sinteyong, dengan negatifnya banyakkan mana. Pertama, Sinteyong sudah dilepeh begitu aja ya, bahasanya lepeh ya, bisa dilepas begitu aja. Kemudian apakah Pak Erik punya kebesaran hati untuk menerima kembali orang yang dilepas tanpa ada penjelasan sama sekali? Kan ya maaf ya, sampai sekarang kan kita nggak tahu penjelasan utama PSSI melepas Sinteyong, kan nggak jelas ya, apa sih masalah utama mereka. Baik, nah kalau kita lihat di media sosial begitu, ini kan ada tekanan publik yang besar minta Sinteyong untuk kembali. Apakah ini akan menjadi pertimbangan PSSI untuk merekrut kembali Sinteyong, Bung Wesley? Saat ini kekuatan netizen memang tidak bisa dianggap enteng, Mbak. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu masukan. Tadi kan kita lihat lagi kerjasama PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, yang terjadi Januari tahun ini, bahwa di situ ada kerjasama pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pelatih, pertukaran pelatih, pengembangan usia muda. Nah, apakah itu masuk dalam kategori pelatih timnas? Nah, kita nggak tahu isinya apa. Apakah kemudian PSSI bisa membelokkan kembali isi kerjasama itu dan mengambil Sinteyong, atau yang seperti isu yang saya dengar mulai bisik mencari pelatih dari Italia. Ya itu kita yang tadi saya katakan, PSSI ini penuh kejutan sekarang. Baik, nah kita tahu juga bahwa Sinteyong ini kan juga sebelumnya dinilai berhasil membangun pondasi timnas sejak kelompok umur. Nah, apakah ini juga akan menjadi pertimbangan dan mungkin apa yang harus mungkin diperbaiki, Bung Wesley? Nah, kalau kita bicara pondasi sepak bola usia, FIFA itu sudah menegaskan, Mbak, ukuran pelatih senior itu adalah hasil, bukan pembinaan. Jadi kita mau mengukur Sinteyong atau pelatih manapun yang tim senior dari kategori mana dulu. Kalau dia diukur pembinaan, ya kita salah menempatkan orangnya. Kecuali dia kita tempatkan dalam berbagai macam kategori usia sebagai pelatih. Lalu dia akan melakukan pembinaan dan mengambil peran kepala tim senior, dan kita menilainya dari dua itu, pembinaan dan hasil. Jadi kita nggak bisa mengatakan Sinteyong sebagai pelatih timnas senior berperan terhadap pembinaan. Kita lihat dulu isi kontraknya apa. Oke, berarti ini lebih orientasinya ke hasil. Nah, kalau bukan Sinteyong, menurut Bung Wesley siapa yang cocok melatih timnas nih? Ini yang terus kita bicarain ya, kita bisik-bisik sana sini. Tadi saya katakan kalau masih ada kontrak dengan KNVB mungkin saja dari Belanda lagi. Cuman kan membangun sepak bola itu tidak cukup dengan nama besar, tapi dengan sistem, dengan program. Nah, kalau nama-nama besar yang kita kenal disebut-sebut, Van Hal sudah hilang dari peredaran.
muncul Frank de Boer. Tapi jangan lupa Frank de Boer punya track record juga banyak gagalnya. Terakhir kan di Emirat Arab dipecat juga di Al Jazeera. Kemudian muncul nama Erik ten Hag lah, netizen minta gitu ya. Kemudian muncul lagi Mark van Bommel. Nah itu gajinya gede-gede banget, Mbak. Gajinya Mark van Bommel itu di Belgia sebelum dia selesai kontrak itu 12,4 miliar per bulan. Oke. Ya, sementara kita dengar PT Clever kan 1,5 per bulan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan timnas Indonesia susunan pemainnya banyak juga dari Belanda. Apakah memang idealnya seperti tadi yang Bung Wesley bilang, ini kan belum tahu apakah kontrak sama KNVB itu masih berjalan atau bagaimananya. Ini idealnya apakah untuk pelatih cocoknya lebih ke pelatih Belanda kah atau bagaimana menurut Bung Wesley? Secara teori memudahkan, Mbak. Tergantung kepada pelatihnya. Pelatihnya bisa mengenal nggak, memaksimalkan nggak potensi yang dimiliki oleh timnya. Dia mengenal karakter timnya nggak. Kan yang membela tim nasional kan tidak hanya pemain-pemain naturalisasi atau diaspora. Ada anak-anak kita yang berkompetisi di dalam negeri dan karakter bermainnya seperti ini dan dia harus mengenal lagi siapapun dia. Mau pelatih dari Belanda mungkin cocok untuk mempercepat proses membangun chemistry pelatih baru dengan pemain-pemain diaspora. Mungkin itu akan membantu. Tergantung lagi filosofi bermainnya seperti apa. Karena yang kita lihat filosofi bermain Patrick Kluivert kan tidak ketemu tuh di semua pertandingan yang dimainkan, dicoba-coba. Dia memainkan gaya Sintayong, berhasil lawan Bahrain lawan Cina. Dia coba-coba lagi di uji coba kita lawan Thierry Taipei dan Lebanon, coba lagi di Arab Saudi di partai penting dia coba-coba lagi. Jadi dia belum nemu kerangkanya. Nah ini yang kita butuh pelatih yang memang sudah punya kerangka. Kalau meneruskan kerangka Sintayong, ya silakan, tidak ada salahnya, karena menurut saya Sintayong bisa jeli melihat potensi yang dimiliki oleh para pemain nasional kita. Nah, kalau kita melihat di masalah timnas Indonesia, seringkali ini ada kendalanya adalah di ruang ganti begitu. Lantas karakter pelatih seperti apa yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah di ruang ganti timnas Indonesia? Sebenarnya Mbak, kalau boleh jujur ya, pemain tim nasional kita, mau yang lokal, diaspora itu sebenarnya kan nggak terlalu bisa dibilang bintang besar kalau kita bicara Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, nama-nama besar di sepak bola. Nama-nama pemain diaspora kita kan besarnya di sini, diagung-agungkan di sini. Sebenarnya siapapun pelatihnya mereka harus ikut. Mereka bukan siapa-siapa kok di luar sana, bukan bintang besar. Mereka bintang besar dan menjadi idola di Indonesia. Begitu juga pemain lokal kita. Pemain kita kan terkenal nunut kepada pelatih siapapun itu. Jadi karakternya tidak perlu bernama besar, tapi mengerti program, mengerti cara bekerja, dan mengerti berkomunikasi dengan baik. Karena di dalam kamar ganti sekarang nih Mbak, saya bertanya kepada pemain yang sekarang masih tim nasional, yaitu ada bahasa, di sana ada bahasa Belanda, bahasa Inggris. Ketika mereka di antara teman-teman diaspora kita berkomunikasi, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Begitu di dalam lapangan, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Lalu kalau berkomunikasi dengan temannya dari Indonesia, mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Lalu pemain Indonesia akan berkomunikasi sama mereka dengan bahasa Indonesia. Itu butuh kemampuan seorang pelatih untuk memadukan itu dalam waktu dekat. Kalau memang kita mau ngejar, ini insting saya ya Mbak, PSSI akan menebus semuanya di Piala AFF. Juli sampai Agustus tahun depan. Mereka akan menebus kegagalan di Piala Dunia itu karena kita belum pernah juara AFF. Siapa tahu ini menjadi obat kekecewaan. Oke, kalau dalam waktu dekat pelatih ini kan sedang digodok nih siapa yang akan masuk di timnas Indonesia. Kira-kira apa yang paling krusial untuk dibenahi, Bung Wesley? Sama program yang jelas, kan sistem sepak bola itu harus dibahas oleh tim kepala. Kemudian bagi saya nih Mbak Yandra, kalau kita memilih pelatih ya harus melibatkan para esko. Nah dari para esko yang sekarang, dari wakil ketum, siapa orang yang benar-benar berada dari unsur teknis, yang bisa berbicara secara teknis, bukan bicara politiknya atau marketingnya atau apanya. Kan nggak ada expo kita yang unsur teknis. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan untuk memilih
siapa dan kemudian karakter seperti apa yang kita butuhkan. Mereka harus punya program, saya jelas itu. Harus punya program yang berkelanjutan tingkatan usia U16, 17, gitu ya, usia 19, usia 20, usia 3, senior, itu gaya mainnya itu harus diarahkan oleh direktur teknik yang sekarang masih asal Belanda, viewers. Kemudian nasihat teknis kita, Jody Craft juga asal Belanda. Apakah dua sosok ini bisa bekerja sama dengan pelatih kepala nanti untuk menetapkan filosofi gaya bermain, karena itu jangka panjang. Makanya saya katakan ini butuh sistem, bukan hanya nama besar untuk pelatih tim nasional. Baik. Menjadi butuh sistem, bukan hanya nama besar saja, yang penting bisa membenahi persepak bolaan di Indonesia. Terima kasih banyak Bung Wesley Hutagalung sudah bergabung dengan Ayu Sore. Salam sehat selalu, salam sepak bola. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang bocah asal Bandung mendunia karena mampu menirukan suara trompet hanya dengan mulutnya. Rekaman video aksi bocah itu bahkan telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia dan ditonton jutaan viewers di seluruh dunia. Ada suara trompet nih guys. Cek sound. Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet hanya dengan menggunakan mulutnya. Karena uniknya aksi Rahmat Fauzan ini, video dengan judul Trompet Ozan mendunia lantaran diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia, seperti Manchester United, selain itu Liverpool hingga Juventus. Akun resmi official Atletico Madrid pun ikut membagikan video bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen di lapangan hijau. Bakat unik yang dimiliki Rahmat Fauzan diketahui gurunya di Pondok Pesantren Al-Basyariah, Kota Bandung. Aksi unik dari siswa kelas 4 sekolah dasar ini diabadikan oleh gurunya dan kemudian diunggah ke media sosial, dan unggahan tersebut mendapat reaksi positif warganet dan telah ditonton jutaan viewers. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, Pak Deden meren kedengeran. Jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Tak hanya pandai menirukan suara trompet, suara Rahmat Fauzan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah diraihnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Meski kini menjadi sorotan karena keunikannya, Rahmat Fauzan tetap menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu tak ditinggalkan. Rahmat Fauzan tetap semangat belajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno berkomitmen dalam menangani krisis iklim melalui penyelenggaraan Indonesian Climate Change Forum 2025. Forum itu digelar untuk ketiga kalinya yang merupakan hasil kerjasama antara MPR RI dan Emil Salim Institute. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik serta utusan khusus Presiden Mari Elka Pangestu menghadiri pembukaan Indonesia Climate Change Forum atau ICCF 2025. Kegiatan forum antara MPR RI dengan Emil Salim Institute berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025 yang berlokasi di Kompleks DPR MPR RI Jakarta Pusat. Inisiator ICCF sekaligus Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyampaikan salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum, yaitu usulan pembentukan lembaga atau kementerian khusus yang menangani krisis iklim. Selain itu, forum ini juga akan menghimpun masukan publik terkait rancangan undang-undang pengelolaan perubahan iklim.
Dalam kesempatan ini ya kita menekankan pentingnya penanganan terhadap krisis iklim, dan ini merupakan salah satu komitmen kami dalam pelaksanaan tugas-tugas kami. Di antaranya adalah nanti dalam proses legislasi kita akan mendorong supaya segera terselesaikannya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. ICCF 2025 diharapkan menjadi ruang temu antara penggiat lingkungan, akademisi hingga pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi ancaman krisis iklim di Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ratusan warga Jatimulya berunjuk rasa di lokasi tanah fasilitas umum yang berada di perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan terjadi antara petugas dan warga yang menolak pembangunan kantor kelurahan yang rencananya dibangun di atas tanah tersebut. Akibatnya, 1 unit mobil rusak akibat bentrokan. Izin Pak, membutuhkan sensor. Sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pick-up bermuatan nanas yang tengah melintas di lokasi kejadian pada Rabu siang. Proses evakuasi sopir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Meleduk! Awas meleduk! Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, sebuah rumah makan legendaris bakso lapangan tembak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Akibatnya 2 orang mengalami luka bakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Gelora membuat panik para pegawai dan sempat mengganggu pelayanan masyarakat. Pemirsa, para warga Gaza terus berjuang bertahan hidup di tengah keprihatinan. Salah satu universitas ternama di Gaza, Universitas Al-Aqsa, bahkan dijadikan tempat pengungsian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Universitas Al-Aqsa yang dulunya menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di Palestina, kini berubah fungsi menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza yang kehilangan tempat tinggalnya. Halaman kampus kini dipenuhi deretan ratusan tenda-tenda sederhana. Setiap sudut kampus tersebut kini menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga yang rumahnya luluh lantak oleh gempuran Israel. Pemandangan serupa juga terlihat di atas reruntuhan sekolah IBN Al-Haytham, Kota Gaza. Puluhan warga Palestina yang mengungsi terlihat tinggal dalam kondisi menyedihkan di tenda-tenda yang didirikan di atas reruntuhan bekas sekolah tersebut. Mereka pun mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup, terutama stok makanan dan air minum. كيف حالك؟ ماشي. ايش بتعمل هلا انت؟ هناك عشان نايم نخبز عشان تترسق. فيش حطب نجيب حطب غير الحطب. Pemandangan memilukan seorang anak Gaza mengais tumpukan sampah. Ia mencari plastik sebagai bahan untuk menyalakan oven agar bisa memasak. Hal ini menunjukkan potret warga Gaza yang terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang kian memprihatinkan. Para pengungsi hidup di tengah keprihatinan. Mereka mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup, terutama makanan dan air minum. Tim Pertahanan Sipil Gaza terus melakukan operasi pencarian terhadap jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di reruntuhan. Ratusan jenazah yang telah ditemukan kini tengah dilakukan proses identifikasi. Tim Pertahanan Sipil Gaza menemukan sejumlah kerangka jenazah korban serangan Israel yang tertimbun di bawah puing bangunan akibat serangan Israel. Total lebih dari 280 jenazah warga Palestina telah ditemukan. Namun angka tersebut diyakini baru sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya. Diduga sekitar 10.000 korban masih tertimbun di reruntuhan. Tim Pertahanan Sipil bekerja siang dan malam dalam keterbatasan, termasuk minimnya peralatan berat dan teknologi penyelamatan yang memadai. Setiap hari, tim menerima puluhan permohonan dari keluarga Palestina yang berharap bisa menemukan jasad kerabat mereka. Puluhan ribu jenazah korban serangan Israel masih terjebak di bawah reruntuhan. Kru Pertahanan Sipil berupaya mengevakuasi dengan alat seadanya. Sedikitnya 10.000 korban tewas masih terjebak di bawah reruntuhan di kota Gaza, Palestina. Kru
Kru pertahanan sipil berupaya membersihkan puing-puing menggunakan peralatan sederhana. Mereka mengaku mengalami kesulitan saat harus mengevakuasi jenazah dari puing-puing karena keterbatasan peralatan. Anggota kru mendesak percepatan penyediaan peralatan yang diperlukan akibat banyaknya warga sipil yang meminta bantuan melalui saluran darurat. Direktorat Pertahanan Sipil Palestina menyatakan bahwa timnya menemukan 103 jenazah martir dari wilayah yang dikosongkan oleh pasukan pendudukan Israel setelah gencatan senjata yang diumumkan Jumat lalu. Israel telah berulang kali menyatakan bahwa operasi militernya tidak menargetkan warga sipil dan telah menghantam lokasi serta infrastruktur Hamas. Partai Perindo resmi menunjuk Manik Margana Mahendra sebagai PLT Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta dan Erlis Sri Herlina Widiawati sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Cianjur. Dengan dinakodai oleh kedua kader terbaiknya, Partai Perindo diharapkan mampu memperkuat struktur serta membangun kepercayaan masyarakat menuju pesta demokrasi tahun 2029 mendatang. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibyo terus melakukan penyegaran dan penguatan struktur partai guna menyongsong kontestasi pemilu 2029 mendatang. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan sebagai PLT Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta kepada Manik Margana Mahendra oleh Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Manik yang juga menjabat Waketum DPP Partai Perindo bidang komunikasi digital dan inovasi ini dinilai mampu membawa perubahan signifikan di Jakarta melalui penguatan komunikasi dengan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana penguatan kelembagaan, dan saya pikir DKI punya prestasi yang luar biasa dan kita terus mengupayakan bagaimana engagement masyarakat itu bisa kita dapatkan dan DKI betul-betul menjadi lokomotif dalam aktivitas proses demokrasi dan Partai Perindo betul-betul bisa hadir secara langsung di DKI. Kita akan perkuat dari organisasi dan yang utamanya lagi sebenarnya adalah komunikasi publik, di mana harapannya Partai Perindo juga bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat Jakarta yang lebih dalam lagi. Selain Manik Margana Mahendra, partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga menyerahkan SK kepengurusan kepada Erlis Sri Herlina Widiawati sebagai Ketua DPD Partai Perindo Cianjur. Kita mengedepankan ekonomi kerakyatan, mungkin itu bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena kalau secara ekonomi masyarakat meningkat, dengan otomatis respon daripada masyarakat terhadap partai pun akan bagus sekali. Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini terus mendorong kader terbaiknya untuk aktif melakukan konsolidasi organisasi dan program kepartaian guna meningkatkan dukungan masyarakat dan meraih kemenangan di tingkat daerah. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Permana, iNews melaporkan. Indonesia bakal punya mobil buatan sendiri. Presiden Prabowo targetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan dalam 3 tahun mendatang. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka.
Menteri Keuangan Purbaya memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih pakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada. Cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain mobil Jeep Maung, Indonesia sebelumnya sempat berencana membuat mobil sendiri. Salah satunya mobil SMK yang sempat digadang-gadang akan jadi mobil nasional saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Mobil buatan Indonesia yang saat ini digunakan oleh pejabat negara adalah mobil maung keluaran Pindad. Maung Garuda